Oke, welcome back to Ruang Intelektual. Kali ini sudah sampai ke episode yang ke-7 di program bahasan atau bahas hasil bacaan. Pada episode ini dan episode-episode yang akan mendatang, kita masih tetap membahas bias kognitif sampai episode 12 kalau saya tidak salah hitung. Setelah episode 12 baru kita membahas tentang logical fallacy. Itu pun kita akan pertimbangkan belakangan bagaimana bagusnya sistemasi pembahasan logical fallacy itu berhubung sistemasi pembahasan dalam buku juga berbeda dengan pembahasan bias ini. Oke, tidak usah berlama-lama, kita masuk ke bias outcome atau outcome bias. Nah, jadi outcome bias itu sebuah kecenderungan yang dimiliki oleh manusia, di mana manusia itu menilai berdasarkan hasil tanpa menilai prosesnya. Nah, dalam hidup itu, kalau kita lihat ada orang berusaha, ya seperti kan sebelum-sebelumnya yang sudah saya bahas bahwa usaha itu tidak menjamin sebuah hasil. Kalaupun ada hasil, itu bukan ranah kita. Hasil itu adalah sesuatu yang memang dari Tuhan. Artinya Tuhan memang mengizinkan hasil itu ada, bukan ranah kita. Kalau seandainya hasil itu adalah ranah kita, maka tentu kita tidak akan pernah mengalami sebuah kegagalan. Hanya saja yang namanya sebuah hasil itu kan bukan dari manusia itu sendiri. Ya, tapi bagaimanapun hasil itu tidak bisa didapatkan kalau kita tidak berusaha. Kalau kita rumuskan atau kita jabarkan, maka begini bunyinya. Kalau kita berusaha, maka kita mungkin dapat hasil. Tapi kalau kita tidak berusaha, sudah pasti kita tidak dapat hasil. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita menilai berdasarkan hasil, sedangkan hasil itu sendiri dari awal kita sepakat bahwa hasil itu bukan dari kita, lantas apa alasan kita menilai sesuatu itu berdasarkan hasilnya? Kan dalam hidup itu ada namanya hoki, ada namanya beruntung. Kalau orang beruntung, usaha yang kecil pun itu bisa dapat hasil yang sangat besar. Nah, beda dengan misalnya ada orang yang kurang beruntung, tidak mendapatkan hasil. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi ternyata tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, misalnya main kartu ya. Ini contoh yang paling gampang. Kan kita semua sepakat bahwa yang namanya main kartu itu ya sifatnya random, sifatnya acak. Kita tidak tahu kalau misalnya kita dapat kartu yang kelasnya tinggi, kelasnya rendah atau bagaimana. Yang jelas dalam main kartu itu yang bermain di sana adalah sebuah probabilitasnya itu ya sifatnya random juga. Kita tidak tahu apakah 2%, 4% kita dapat kartu kuat atau bagaimana. Nah, jadi itu dalam main kartu. Misalnya lagi ada operasi. Ada 3 model operasi. Nah, misalnya operasi A itu ya kemungkinannya 20% orang meninggal. B dan C juga seperti itu. Nah, ketika dilakukan sebuah percobaan, dilihat, wah ternyata hasil operasi A ini tidak membuat orang meninggal satupun. Nah, kita lihat lagi, yang B itu membuat orang meninggal, tapi yang meninggal itu 1 orang. Sedangkan yang C itu kita lihat, oh ternyata yang meninggal itu ada 4 orang dari 5 sampel percobaan. Nah, orang akan menyimpulkan bahwa hasil operasi yang terbaik itu adalah A karena tidak membuat orang meninggal. Nah, di sini terkena outcome bias, kita melihat hanya dari hasil saja. Kenapa? Karena untuk menghukumi operasi ini atau model operasi ini baik atau tidak, itu sampelnya terlalu sedikit. Kemudian kita bisa melihat lagi kalau kemungkinan yang bisa terjadi dalam operasi itu ada banyak. Artinya kalau kita bermain kemungkinan,
itu ada kemungkinan besar dan kemungkinan kecil. Meskipun ada kemungkinan besar dan kemungkinan kecil, kita tidak tahu, dan realita juga itu berpihaknya kemana. Artinya ya realita itu bukan kendali kita. Realita itu ya random, bisa saja berpihak kepada misalnya pada takdir atau kejadian yang kurang baik atau pada kejadian yang baik. Nah, ini dua kemungkinan yang bisa terjadi pada operasi yang tadi. Nah, semuanya misalnya 20%. Nah, tiba-tiba ada satu yang tidak membuat orang meninggal. Nah, ini outcome bias sekali lagi. Karena kasusnya seperti yang saya katakan tadi, hanya menilai berdasarkan hasil, tidak melihat prosesnya. Padahal kan dalam kenyataan itu kita harus menilai proses dan menilai hasil. Karena kenapa? Yang namanya proses dan hasil itu sama-sama bagian dari kehidupan. Kita tidak bisa menafikan satu hal dan mengambil hal yang lain. Misalnya kan hasil ini tidak akan pernah ada kecuali dari adanya proses. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian main dadu. Main dadu itu kan kita tidak tahu juga. Itu sifatnya acak. Nah, kalau kita misalnya melihat, oh kalau melempar keras itu kemungkinan besarnya dapat 6. Kalau pelan maka akan dapat yang kecil. Padahal kan kalau kita mau lihat bagaimanapun cara lemparnya sama-sama tetap memiliki kemungkinan dapat 6. Kemungkinan mendapatkan 1. Sama-sama ada kemungkinannya. Itu pun kita tidak tahu apa faktor yang membuat sebenarnya dadu ini mendapatkan angka besar dan angka kecil. Ini artinya main dadu dan kartu tadi itu random, sifatnya itu acak, dan kita tidak bisa mengatakan ya ada yang jago, ada yang tidak. Karena kenapa? Karena ya sekali lagi sifatnya random. Kan random itu bukan bagian dari kehendak kita, bukan bagian dari kekuatan kita. Nah, dan hidup itu banyak juga yang hoki itu ya beruntung. Kalau misalnya dapat angka besar, dapat kartu besar, ya itu kan beruntung, bukan dari keinginan dia. Nah, jadi kita tidak bisa menilai berdasarkan hasil, karena kita lihat sendiri bahwa orang dapat kartu yang besar dan dadu yang angkanya besar itu bukan dari prosesnya. Ya tapi bukan berarti orang ini tidak bermain kartu atau main dadu, bukan. Maksudnya begini, hasil itu tidak sekonyong-konyong ada. Tetap ada prosesnya. Ya, meskipun ada prosesnya dan hasilnya itu ternyata memuaskan, nah itu hasil tetap memiliki korelasi yang kuat dengan proses, tetap memiliki hubungan yang kuat dengan proses. Nah, tapi kalau kita menilai berdasarkan hasil tanpa melihat efektivitas proses atau tidak melihat prosedur benar atau salahnya, maka kita terjatuh pada outcome bias. Sama kan misalnya tentang korupsi. Nah, korupsi itu kan kalau kita lihat prosesnya itu buruk, itu salah. Dari segi agama juga salah, dari segi moral juga salah. Nah, tapi kan kalau kita lihat hasil dari korupsi itu kan lumayan, 2 triliun, 3 triliun dan triliun-triliun lainnya, bisa membuat negara terhambat membayar utang gitu. Nah, proses dalam melakukan korupsi itu ya buruk. Nah, karena keburukan ini kita harus melihat lagi, oh ternyata meskipun hasilnya itu banyak, tapi karena prosesnya salah maka hasilnya juga buruk. Nah, masalahnya ketika kita melihat dari hasil saja tanpa melihat prosesnya, maka kita akan mengatakan oh korupsi itu baik. Nah, kenapa? Karena kita tidak melihat proses kecurangan yang ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, cara berpikir yang seperti ini menafikan kemungkinan lain yang terjadi pada hasil. Karena kemungkinan kehidupan itu banyak. Artinya ya kemungkinan itu bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Kalau kita tidak melihat proses dan hanya melihat hasil, maka kita melihat satu kemungkinan saja, tidak melihat kemungkinan gugur lainnya. Kita tidak melihat kemungkinan salah lainnya. Padahal setiap proses memiliki kemungkinan gagal juga.
Nah, kalau kita hanya melihat dari hasil, melihat dari berhasilnya saja sesuatu tanpa kita melihat prosesnya, maka kita akan melihat, oh ini hanya satu kemungkinan. Kita melupakan bahwa ada kemungkinan lain juga yang bisa menghantam kehidupan kita. Nah, jadi kita tidak boleh menilai sesuatu berdasarkan hasil saja, apalagi jika hasil atau proses itu sifatnya random, kayak main kartu dan main dadu ini, atau ada faktor lain yang bermain. Faktor lain ini bisa seperti ada kecurangan, ada cheat atau apa. Nah, jadi sekali lagi, dalam hidup itu ada proses dan ada hasil, ada sunnatullah, ada sebab, ada akibat. Tuhan mengizinkan kausalitas terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, selanjutnya yang ke-17, intensive super response tendency. Nah, maksudnya ada di poin pertama ini saya sebutkan. Kecenderungan jenis ini adalah ketika masyarakat merespon tawaran imbalan dengan melakukan apapun yang menghasilkan imbalan paling besar. Ini berdasarkan penelitian Charlie Munger. Nah, ciri berpikir ini ada dua, yaitu perilaku masyarakat yang berubah drastis saat mengetahui imbalan, dan yang dilihat masyarakat adalah imbalannya. Iyalah, siapa yang tidak mau imbalan? Masyarakat itu kan, atau jangan masyarakat, saya atau siapapun itu kan bisa tergiur oleh imbalan. Ya, wajar saja kalau ada orang sikapnya tiba-tiba berubah ketika ada imbalannya. Misalnya kan orang berani melakukan pembunuhan, berani melakukan apa misalnya, yang buruk-buruk lah, yang melanggar moral, yang kalau imbalannya besar. Nah, di sini masyarakat itu mudah terpengaruh oleh yang namanya imbalan. Artinya bias atau kecenderungan manusia itu tertutup oleh kebenaran atau terhalang dari kebenaran ketika dia fokus melihat imbalan saja, tidak melihat hakikat perbuatan itu. Nah, misalnya ada satu kejadian pada tahun 974, kalau tidak salah, ada di sini buku contohnya. Nah, di sini tahun 974. Jadi para arkeolog itu menemukan sebuah kitab suci atau gulungan-gulungan kitab suci dalam Laut Mati. Nah, arkeolog itu mengumumkan kalau jangan sampai sih, barang siapa yang menemukan gulungan-gulungan atau menemukan lembaran-lembaran kitab suci di Laut Mati ini, maka dia akan mendapatkan imbalan yang sangat besar. Apa yang terjadi? Ada masyarakat yang memanfaatkan keadaan ini. Artinya masyarakat ini yang merobek-robek, dan setiap robekannya itu dihitung satu. Jadi kalau misalnya kumpul satu dapat imbalan lagi. Nah, ini kan mencari imbalan namanya, bukan mencari tugas yang sebagaimana mestinya, bukan mengerjakan tugas itu sebagaimana mestinya yang diperintahkan. Nah, ini yang berbahaya ketika misalnya ada orang menggaji atau memberikan memberikan imbalan pada satu kasus. Artinya dihitung per kasus ada satu imbalan. Kalau orang Makassar bilang, ya ini ada namanya kalasi. Nah, kalasi itu ya akal-akalan. Nah, misalnya kan waktu COVID-19 itu ada rumah sakit yang kedapatan melakukan manipulasi data. Karena kenapa? Setiap ada satu kasus COVID yang ditangani, maka ada imbalan dari pemerintah. Akhirnya ada pembuatan data-data palsu. Kalau satu orang dapat sekian, dua orang dapat sekian, akhirnya dibuat datanya seolah-olah banyak orang yang kena COVID. Belum apa-apa, ini kena COVID. Nah, kan seperti itu. Artinya di mana ada imbalan, maka di situ ada akal-akalan. Apakah imbalan harus dihilangkan? Oh tidak, caranya perlu diperbaiki. Jadi solusinya adalah ada idealis dan ada imbalan, maka terjadilah sistem yang baik. Jadi kalau kita ada dalam sebuah organisasi atau ada dalam sebuah instansi atau lembaga apapun itu, kita harus menanamkan visi, misi,
dan tujuan rasional organisasi. Karena kenapa? Kalau misalnya kita sibuk pada idealis atau imbalan saja, atau jangankan idealis, imbalan saja ini, maka akan ada yang main akal-akalan. Kalau kita lupa idealisnya ya seperti itu. Tapi kalau kita sibuk pada idealis saja, lupa kepada memberikan gaji atau memberikan imbalan kepada orang, maka orang akan lari. Kan masing-masing orang itu punya idealisme masing-masing, punya ide masing-masing, punya cita-cita masing-masing. Nah, kalau misalnya tidak ada imbalannya kan orang lari. Orang akan berpikir, lah dia siapa? Saya kan punya hidup, saya dapat apa dari perbuatan saya? Kan hubungan manusia itu selalu tentang bisnis begitu. Nah, ini yang ada di poin ketiga. Nah, tapi bagaimanapun, seidealis apapun orang, kita tetap harus realistis, yaitu tetap memberikan imbalan. Meskipun ada imbalan, tapi jangan dinilai per kasus, tapi sesuaikan dengan idealisme kita masing-masing. Kita harus menyesuaikan dengan ide yang awal sudah kita sepakati dengan rekan-rekan kita. Nah, cara berpikir seperti ini umumnya ada di lembaga, instansi atau organisasi tertentu karena melibatkan banyak orang, banyak massa. Nah, itu bias yang ke-17. Nah, selanjutnya sindrom keterikatan. Nah, kalau misalnya saya membeli laptop itu harganya 2 juta. Tapi setelah saya pakai, saya merasa, oh ternyata laptop ini fungsinya lebih besar daripada harganya. Akhirnya apa? Akhirnya saya merasa kalau, oh yang saya miliki ini jauh lebih berharga daripada yang dimiliki oleh orang lain. Itulah sindrom keterikatan, kecenderungan merasa kalau sesuatu itu berharga saat kita miliki. Kalau kita tidak miliki, ya tidak berharga. Kalau kita miliki, rasanya itu seperti berharga. Nah, misalnya ada motor buatan kita sendiri dan motor mewah di pasar. Nah, kalau misalnya motor buatan ini adalah motor buatan kita misalnya ya, dan ternyata fungsinya itu sangat banyak, sangat fungsional, dan ada motor mewah di pasar, misalnya kan setir-setirnya itu penuh dengan berlian, penuh dengan emas, lalu kita bandingkan dengan motor buatan kita. Oh, percuma saja motor semewah itu. Kan punya kita ini lebih fungsional, lebih bermanfaat daripada sekedar mewah-mewahan di pasar. Kan bisa saja muncul statement seperti itu. Dari sindrom ini kita selalu merasa paling besar, paling jago, paling ini dan paling itu. Kita melupakan bahwa ada sesuatu yang lebih di luar dari kita. Sindrom keterikatan ini sifatnya sangat-sangat subjektif. Karena sifatnya yang sangat subjektif, kadang-kadang menghalangi kita melihat realita secara objektif. Nah, contohnya ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh psikolog yang bernama Dan Ariely. Nah, dia ini masuk ke dalam salah satu kelas, menjual tiket basket yang isi pertandingannya itu ada klub-klub yang terkenal. Jadi ada yang membeli tiket itu seharga $170. Yang membeli ini adalah orang yang tidak tahu apa-apa tentang dunia basket. Sedangkan ada lagi satu orang yang tahu tentang dunia basket. Pas ditanya harga tiket ini berapa, katanya $2.400. Padahal tiket yang sama, yang tadi beli dengan harga $170, sekarang mengatakan harganya $2.400. Kenapa? Karena dia merasa, oh semakin keren atau semakin bergengsi pertandingan basket ini, maka seharusnya harganya itu mahal. Nah, dia merasa kalau apapun di basket itu mahal. Kebetulan dia adalah orang yang sangat tertarik dengan basket. Karena dia sebagai basketman, maka dia menilai apapun yang berkaitan dengan basket itu lebih berharga daripada yang lain. Nah, ini kadang-kadang membuat kita ujub. Kita merasa,
oh anak saya lebih baik daripada anak orang lain, kampus saya itu lebih baik daripada kampus orang lain, ide saya itu lebih baik daripada ide orang lain. Padahal kan bisa saja ada orang yang sebetulnya jauh lebih bagus daripada kita, universitasnya itu jauh lebih bagus daripada kita, idenya bahkan sudah jauh-jauh hari dia lontarkan sebelum kita lontarkan, bahkan idenya bisa saja lebih bagus dari yang kita pikirkan. Nah, jadi solusinya jangan terikat dengan sesuatu secara emosional. Ingatlah bahwa apapun yang kita miliki itu tidak seperti yang kita kira, kita tidak seperti yang kita bangga-banggakan, atau tidak seperti yang kita rasakan itu sangat sempurna. Semuanya itu hanya titipan, bisa hilang kapan saja, bisa hancur kapan saja, dan bisa rusak kapan saja. Dalam agama juga memperkenalkan kita konsep bahwa semua kehidupan itu fana. Kehidupan apapun itu, semuanya akan kembali kepada Tuhan. Nah, kalau kita punya kesadaran seperti ini, maka kita tidak akan merasa paling besar, paling berjasa, paling paling sebagainya lah, paling segalanya. Tidak ada. Nah, jadi sindrom seperti ini bisa muncul karena kita terlalu subjektif. Cobalah sekali-kali melihat realita ini secara objektif. Jadi ini bias yang ke-18 dari buku Ihwal Sesat Pikir dan Cacat Logika. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada misalnya kata-kata yang salah atau kurang, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Oke, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu ta'ala a'lam.